Hai, halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas tentang perkembangan peserta didik, kita juga harus mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu untuk memahami konsep dasar perkembangan peserta didik. Kedua, untuk menjelaskan prinsip, aspek, dan tahapan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan fisik, sosial, emosional peserta didik. Mengapa penting bagi pendidik memahami perkembangan peserta didik? Karena pemahaman ini sangat penting, dapat membantu pendidik dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dengan begitu proses belajar mengajar bisa berjalan lebih efektif. Tidak hanya itu, pemahaman tentang perkembangan peserta didik juga dapat mendukung pertumbuhan siswa secara holistik. Holistik itu secara keseluruhan, baik dari segi kognitif, emosional, sosial maupun fisik. Selain itu, pendidik juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang inklusif itu maksudnya terbuka untuk semua orang tanpa ada diskriminasi. Nah, di mana siswa merasa diterima, dihargai, dan didukung untuk berkembang sesuai potensinya. Konsep dasar perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang terjadi secara sistematis atau teratur dan terus-menerus. Proses ini mencakup berbagai aspek seperti fisik, sosial, emosional, dan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, melalui pemahaman tentang perkembangan ini, pendidik bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa di setiap tahap usianya. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik atau kuantitatif seperti tinggi badan, berat badan yang ada di sekujur badan kita. Terus perkembangan adalah perubahan kualitatif ya, seperti kemampuan menalar, ya, kemampuan berpikir atau mengelola emosionalnya. Nah, di sini juga ada faktor yang memengaruhinya seperti genetik ya. Misalnya dari orang tua, dari ayah, ibu, terus dari selanjutnya itu lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa berubah dari masyarakat sekitar ya. Terus interaksi sosial itu bisa dari teman sebayanya, bisa begitu. Nah, di sini juga ada teori penting ya, seperti Piaget ya, Vygotsky, dan Erikson. Selanjutnya, di sini terdapat prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah kesatuan organisasi. Maksudnya apa? Maksudnya perkembangan itu terjadi secara menyeluruh. Terus kedua, tempo berbeda. Nah, setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang tidak sama. Ada yang cepat membaca, ada yang biasa aja, ada yang susah untuk memahami suatu hal. Terus ketiga, irama perkembangan. Maksudnya yaitu adanya masa cepat dan lambat dalam perkembangan. Itu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terus keempat, pola tertentu. Perkembangan mengikuti urutan yang teratur. Jadi perkembangan itu yang
dari anak usia dini ya, nanti ke remaja, terus dewasa. Dan kelima, kontinuitasnya, maksudnya perkembangan berlangsung terus-menerus tanpa terputus. Nah, jadi perkembangannya, perkembangan nalar ya, perkembangan emosional itu berlangsungnya terus-menerus ya, sampai ajal tiba. Nah, di sini juga ada aspek-aspek perkembangan anak. Yang pertama yaitu fisik, ya, seperti tinggi badan, ya, terus berat badan. Terus yang kedua kognitif, ya. Kognitif itu penalaran, begitu. Terus yang ketiga sosial emosional. Perkembangan anak itu harus memiliki emosional ya. Terus yang keempat moral dan spiritual. Maksudnya itu setiap anak itu harus memiliki moral ya, memahami nilai-nilai suatu hal ya. Terus juga harus memiliki nilai-nilai agama dan sebagainya. Agar apa? Agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif ya, begitu. Selanjutnya kita bahas tahapan perkembangan peserta didik. Pada usia sekolah dasar yaitu 7-12 tahun, anak berada di tahap operasional konkret menurut Piaget, di mana mereka belajar paling efektif melalui pengalaman langsung. Sementara itu usia SMP hingga SMA ya, yaitu 12-18 tahun memasuki tahapan operasional formal. Nah, pada tahapan ini peserta didik mulai mampu berpikir abstrak dan membuat hipotesisnya sendiri. Adapun implikasinya untuk guru ya, di sekolah dasar sebaiknya menggunakan media visual dan praktik langsung, karena anak-anak ya di usia segitu itu lebih suka bermain ya, lebih suka belajar secara interaktif. Terus sedangkan di SMP dan SMA ya lebih banyak mendorong peserta didiknya untuk berpikir kritis melalui diskusi kelompok maupun menganalisis suatu hal. Selanjutnya, perkembangan fisik dan faktor pengaruh. Perkembangan fisik seorang anak dipengaruhi oleh berbagai faktor penting seperti nutrisi, aktivitas, dan lingkungannya. Nutrisi yang baik mendukung pertumbuhan tubuh dan otak yang baik pula. Sementara aktivitas fisik membantu menguatkan otot dan koordinasinya. Lingkungan yang sehat akan menstimulatif ya, berperan besar dalam perkembangan optimal si anak. Misalnya, seorang anak dengan gizi buruk mungkin mengalami hambatan dalam konsentrasinya belajar, dalam menghafal pembelajaran ya. Terus kurangnya asupan nutrisi juga seperti zat besi atau vitamin dapat memengaruhi fungsi kognitif dan energi si anak, sehingga sulit untuk fokus di sekolah ya, banyak melamun gitu. Nah, oleh karena itu penting bagi orang tua dan pendidik ya untuk memastikan anak mendapatkan nutrisi yang seimbang, aktivitas teratur, dan mendukung lingkungan yang positif untuk perkembangan fisik dan akademik mereka. Selanjutnya, contoh praktis pembelajaran berbasis proyek untuk sekolah dasar
seperti aktivitas membuat kebun mini. Kegiatan ini melibatkan beberapa aspek perkembangan anak ya. Yang pertama yaitu fisik dan motoriknya. Anak-anak aktif menanam dan menyiram. Hal itu melatih keterampilan motorik halus dan kasar mereka. Yang kedua yaitu kognitif. Mereka belajar memahami proses pertumbuhan tanaman dari benih hingga menjadi tumbuhan. Yang ketiga, sosial dan emosional. Aktivitas dilakukan dalam berkelompok. Hal tersebut mengajarkan kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab bersama. Nah, dengan hal tersebut, anak-anak diharapkan tidak hanya belajar tentang teorinya saja, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan secara langsung sambil mengembangkan diri dan melatih emosionalnya. Selanjutnya, peran guru dalam memfasilitasi perkembangan anak-anak. Guru memainkan peran dalam memfasilitasi perkembangan anak-anak atau siswa ya, melalui observasi dan strategi. Dari segi observasi ya, dan asemennya dengan alat seperti catatan perkembangan harian siswa ya, guru dapat mendokumentasikan kemajuan anak secara detail. Misalnya mencatat meningkatkan kemampuan menulis atau partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompoknya. Yang kedua yaitu strategi. Strateginya yaitu memodifikasi pembelajaran. Nah, memodifikasi pembelajaran ini targetnya itu untuk anak disleksia ya. Anak disleksia itu anak yang memiliki gangguan belajar ya, yang mengaruhi kemampuan membaca, menulis, dan mengejanya. Anak-anak ini ya memodifikasi pembelajaran itu bisa menggunakan font khusus atau audio book ya, untuk memudahkan membaca bagi anak-anak tersebut. Terus untuk anak-anak hiperaktif ya, anak-anak hiperaktif itu yaitu anak yang memiliki gangguan yang ditandai dengan kesulitan mengontrol atau mempertahankan fokusnya. Nah, memodifikasi pembelajarannya yaitu dengan cara selingi pembelajaran dengan brain fast. Maksudnya apa? Maksudnya istirahat singkat agar si anak bisa beristirahat, setelah itu bisa melanjutkan fokusnya kembali. Terakhir ya teman-teman, di sini ada kutipan inspiratif ya dari Pablo Picasso ya. Beliau pernah berkata, setiap anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi seniman saat kita tumbuh dewasa. Nah, setiap anak kan terlahir dengan imajinasi tanpa batas. Mereka mewarnai langit dengan warna ungu, memberi sayap pada kuda, dan berbicara dengan binatang. Namun seiring bertambahnya usia, bertambahnya angka-angka usia ini, kita sering kehilangan keberanian untuk berpikir beda. Nah, pesan-pesan ini untuk seorang pendidik ya, maupun untuk seorang orang tua, yaitu lindungi kreativitas anak. Maksudnya, ketika anak menggambar matahari biru, tanyakan kepada anak tersebut ya, cerita di balik kenapa kamu membuat matahari berwarna biru tersebut, begitu. Terus yang kedua itu jadilah contoh.
Maksudnya, tunjukkan ya bahwa belajar dan berkreasi adalah proses seumur hidup ya. Kita belajar ya, kita berkreasi itu hingga ajal menjemput kita ya. Walaupun usia kita sudah tua, sudah 50 tahun ke atas ya, kita dituntut untuk terus belajar gitu. Nah, marilah kita ya mendampingi anak-anak untuk tetap mempertahankan jiwa seni mereka, karena dunia membutuhkan pemikir yang berani berbeda.